Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Yudhya Anggraini dengan NIM 2108 03102065 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Saya di sini akan membuat sebuah video tentang penjelasan sewa guna usaha dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank. Yuk, disimak bareng-bareng videonya. Nah, apa sih sewa guna usaha itu? Jadi, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, yang digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Di dalam sewa guna usaha itu juga terdapat pihak-pihak yang terlibat. Seperti yang pertama ada lessor. Lessor itu merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Yang kedua ada lessee. Lessee itu merupakan perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dan yang ketiga ada supplier. Supplier itu merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dan yang keempat ada bank. Bank itu merupakan suatu tempat perjanjian atau kontrak leasing dari pihak bank atau kreditor yang tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Untuk selanjutnya ada penggolongan perusahaan sewa guna usaha. Penggolongan perusahaan sewa guna usaha itu ada 3, yaitu yang pertama ada Independent Leasing Company, yang kedua ada Captive Lesser, dan yang ketiga ada Lessee Broker atau Packager. Independent Leasing Company itu merupakan jenis perusahaan leasing yang mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lessee. Yang kedua ada Captive Lesser. Captive Lesser itu akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Yang ketiga adalah Lessee Broker atau Packager. Lessee Broker atau Packager itu merupakan bentuk akhir dari perusahaan leasing yang merupakan lease broker atau packager. Broker leasing ini berfungsi untuk mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Untuk yang selanjutnya adalah proses dan mekanisme transaksi sewa guna usaha. Yang pertama adalah lessee menghubungi supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, jaminan purna jual atas barang yang akan dilessee. Kemudian yang kedua adalah lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Pada tahap awal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam lessee quotation ini dimuat mengenai syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain ada keterangan barang, cash security, deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Yang ketiga adalah lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lessee tersebut. Apabila lessee menyetujui semua ketentuan dan persyaratan dalam letter of offer, kemudian lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. Yang keempat adalah penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee.
Kontrak leasing tersebut sekurang-kurangnya mencangkup hal-hal antara lain ada pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lese, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, yang kelima adalah pengiriman order beli kepada supplier yang disertai instruksi pengiriman barang kepada lese sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Yang keenam itu ada pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lese sesuai pesanan. Yang selanjutnya, lese menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan diserahkan kepada supplier. Yang ketujuh adalah penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor yang termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang kedelapan adalah pembayaran oleh lessor kepada supplier. Yang kesembilan, pembayaran angsuran atau lease payment secara berkala oleh lese kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang seluruhnya mencangkup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Yang pertama adalah capital lease. Capital lease itu merupakan jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier, lantas akan diserahkan pada pihak lese. Nantinya pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua ada operating lease. Operating lease itu merupakan suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang ketiga adalah sales type lease. Sales type lease atau lese penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lese barang dari hasil produknya. Terdapat 2 jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lese. Yang keempat ada leverage lease. Leverage lease itu merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Yang kelima adalah cross-border leasing. Cross-border leasing adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor dan lese tidak ada di dalam satu negara yang sama, namun berada di 2 negara yang beda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Ada juga kelebihan dari leasing sebagai sumber pembiayaan, yaitu yang pertama adalah pembiayaan penuh. Maksudnya dari pembiayaan penuh ini itu, transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100%, full payout. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan atau lese yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang. Yang kedua adalah lebih fleksibel.
Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lese dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lese sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease. Artinya, pembayaran sewa baru dilakukan setelah barang modal yang di-lease tersebut telah mulai produktif. Sekian dari saya mengenai video penjelasan sewa guna usaha. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.